Baik, Mas Heri? Siap Mbak Sat, ya. Ya. Apa yang kemudian menjadi program unggulan dari BNN Kota Mataram sendiri dalam upaya penanggulangan narkoba ini? Oh, baik Mbak Fat, jadi dalam upaya penanggulangan narkotika kita ada beberapa kegiatan program, baik itu kita di BNN. Jadi di seksi P2M itu ada program namanya Desa Bersinar. Kemudian kalau di rehabilitasi kita pendekatan kepada masyarakat dengan program IBM, intervensi berbasis masyarakat. Itu dua kegiatan ini yang saat ini menjadi unggulan kami terkait dalam memberikan pelayanan dan pencegahan terhadap narkotika. Tapi mohon maaf sebelumnya Mbak Fat, mungkin kaitan dengan pandemi ini mungkin ada sakit menyentil sedikit, ada beberapa hal terkait dengan hubungan antara narkotika dan pandemi. Jadi selama ini kan kadang-kadang kita dengar di hoax dan sebagainya, ada orang COVID-19 ini bisa diberantas atau ada dengan mengkonsumsi ganja dan sebagainya. Itu adalah hoax gitu loh. Jadi justru sebaliknya, di hasil penelitian yang ada di kami itu ternyata di masa pandemi penyalahgunaan narkotika di masa pandemi COVID ini mempunyai risiko terkena penularan dari COVID-19 itu sampai 14 kali dibanding orang yang tidak mengkonsumsi narkotika gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama, ada beberapa zat di dalam narkotika itu yang mempengaruhi kerusakan pada organ paru. Contohnya seperti opium, ganja dan sebagainya. Nah, apalagi kita tahu yang namanya COVID-19 itu yang diserang adalah sistem pernapasan. Otomatis mau nggak mau ini akan berpengaruh terhadap orang yang mengkonsumsi narkotika. Yang kedua, yang namanya narkotika itu akan lebih asik lagi. Biasanya para penyalahguna narkotika itu mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama, atau kalau bahasa sini adalah begibung. Nah, otomatis di situ tidak ada lagi yang namanya jarak, yang namanya pakai protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa zat yang menyebabkan seseorang yang namanya narkotika secara umum adalah mempengaruhi secara pusat. Otomatis mempengaruhi suatu saat dia akan berpengaruh terhadap daya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, di masa COVID pandemi begini, ya kadang-kadang lepas kontrol, apalagi mau protokol kesehatan, mengontrol dirinya aja nggak mampu gitu loh. Dan yang terakhir, ada beberapa dari zat yang ada di dalam narkotika itu sangat mempengaruhi terhadap imunitas tubuh seseorang. Sementara kita tahu yang namanya COVID-19 itu disebabkan oleh virus. Virus itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita tidak bagus, ya otomatis mudah sekali tertular atau bisa menularkan ke orang yang lain. Ini yang poin yang mungkin saat ini masih masyarakat masih iya sih kalau namanya orang memakai narkotika itu berpengaruh terhadap penularan COVID-19. Ternyata sangat besar pengaruhnya ya, 14%. Jadi bukan 14%, tapi 14 kali lipat. 14 kali lipat ya. Risiko untuk terjadi penularan terhadap COVID bagi para penyalahguna narkotika. Tapi kalau sudah begibung, kalau pakai rame-rame itu kan mana lagi ada jarak kan, dan lagi